Jadi pada waktu itu ada pengajian Ustadz Salafi, Ustadz Wahabi, menerangkan Ar-Rahman alal arsy istawa, katanya Allah duduk menetap di atas aras. Kalau ada orang meyakini sebaliknya, berarti dia telah ingkar terhadap Al-Quran. Pertanyaan saya, kalau selama 24 jam itu ada sepertiga malam terakhir, berarti secara zahir Allah turun selama 24 jam. Terus kapan duduknya di atas aras? Dulu pada waktu dapat amanah tugas di Bandung oleh Kiai, ya kebetulan saya pernah di Bandung ngadepin orang-orang kayak gini, ya, hampir 2 tahun. Jadi pada waktu itu ada pengajian Ustadz Salafi, Ustadz Wahabi, menerangkan Ar-Rahman alal arsy istawa, katanya Allah duduk menetap di atas aras. Kalau ada orang meyakini sebaliknya, berarti dia telah ingkar terhadap Al-Quran. Ini kalau orang nggak paham kan bisa terpengaruh ini. Jadi diartikan Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah bertempat di atas aras. Ini sesuai dengan Al-Quran, katanya. Ini kan makna zahirnya, makna literik. Kemudian dia mengatakan kalau ada yang meyakini sebaliknya, ini berarti dia ingkar terhadap Al-Quran. Waduh, kok bahaya. Akhirnya ketika sesi tanya jawab, saya tanyakan, Pak Ustadz, mohon maaf saya tanya. Tadi dikatakan bahwa ayat itu artinya demikian sesuai dengan makna zahirnya. Kalau tidak diartikan secara zahir, maka dianggap ingkar terhadap Al-Quran. Pertanyaan saya, bagaimana dengan hadis sahih yang dikenal dengan haditsun nuzul? Nah, orang Wahabi pasti nerima hadis sahih, kan ya? Gimana dengan hadis sahih yang dikenal dengan haditsun nuzul? Di situ dikatakan yanzilu rabbuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa as-sulusul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia setiap malam ini ketika masuk waktu sepertiga malam terakhir. Nah, perhatikan ya. Dikit-dikit tapi ini pelan-pelan, tapi insya Allah mengena ini nanti. Sampean buat tameng biar tidak mudah dipengaruhi kelompok ini. Sepertiga malam terakhir itu waktu, sama dengan maghrib, isya, subuh itu waktu. Artinya bumi selama 24 jam ini pasti mengalami waktu subuh, waktu maghrib, waktu isya. Demikian juga selama 24 jam pasti mengalami waktu sepertiga malam terakhir. Pertanyaan saya, kalau selama 24 jam itu ada sepertiga malam terakhir, berarti secara zahir Allah turun selama 24 jam. Terus kapan duduknya di atas aras? Paham saya? Paham hadirin? Ini sama-sama dalil, satunya Al-Quran, satunya hadis sahih. Kalau sama-sama diambil makna zahirnya akan bertentangan nanti ini. Yang satu mengatakan duduk di atas aras, yang satu mengatakan turun ke langit dunia selama 24 jam. Mana yang benar? Al-Qur'annya benar, hadisnya benar, yang mengartikan yang tidak benar, yang tidak benar. Namanya Ahlus Sunnah mengatakan tidak boleh memaknai ayat-ayat sifatnya Allah sesuai dengan makna zahir kalau dapat menjerumuskan pada penyamaan Allah dengan makhluk. Contoh yang nomor 2 para hadirin hadirat, orang-orang Wahabi itu meyakini Allah punya jisim seperti kita, punya tangan katanya. Karena di Al-Quran ada yadullah fawqa aydih. Nanti sampean tanyakan kepada mereka, berapa tangannya Tuhannya kalian? Karena di Al-Quran sendiri ada 3 ayat yang menjelaskan tentang iyad. Ya, iyad itu bahasa Arabnya, kalau secara zahir maknanya tangan. Pertama tadi itu yadullah fawqa aydih. Kalau ikut bahasa Arab, iyad itu mufrad, artinya tunggal, satu. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, bal yadahu mabsutatani yunfiqu bihima kaifa yasha. Yadahu ini tasniyah. Kalau menurut ilmu nahwu itu tasniyah artinya 2.
Ini kalau ikut secara zahir berarti tangannya Tuhan berapa? 2. Tadi 1, sekarang 2. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lahu lamusibun. Aidin dalam bahasa Arab itu jamak, artinya beberapa tangan. Berarti tangannya 3 lebih ini. Maka kalau ada orang Wahabi mengatakan ya Allah punya tangan tapi tidak sama dengan tangan kita, itu gimana maksudnya? Coba sampean nanti tanyakan berapa tangannya Tuhan sampean, 1, 2, apa 3? Karena sama-sama ada keterangannya dalam Al-Quran. Kalau tidak bisa menjawab, ya berarti sampean tidak yakin kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran sudah menjelaskan, cuma pilihannya sulit. Yang satu menjelaskan tangannya 1, yang satunya lagi menjelaskan tangannya 2, yang satunya lagi menjelaskan tangannya Tuhan itu ada di. Nah ini bedanya kita dengan kelompok itu tadi tuh. Kita meyakini bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Sehingga ketika ada keterangan dalam Al-Quran yang secara zahir menyamakan Allah dengan makhluk, maka oleh Ahlus Sunnah itu disikapi dengan 2 cara. Nah ini masuk sudah pada ajaran Ahlus Sunnah. Disikapi dengan 2 cara, 2 madhab. Yang pertama madhab tafwid, fawwadha yufawwidu tafwid, artinya memasrahkan kepada Allah. Yadullah, apa artinya yadullah? Allah yang tahu. Bagaimana iyatnya Allah? Allah yang tahu. Jadi kalau sampean ngajar kitab ikut mazhab tafwid, ada ayat yadullah maka dimaknai dengan utawi iyati Allah, enggak usah dimaknai. Sesuai dengan nasnya sudah, utawi iyati Allah. Apa artinya? Dipasrahkan kepada Allah, Allah yang Maha Tahu. Kemudian yang nomor 2, madhab yang dipakai oleh Ahlus Sunnah adalah takwil. Jadi ketika ada ayat yang seperti tadi itu ditakwil. Ini madhab yang kedua. Pertama tafwid, yang kedua takwil. Itu gimana takwil itu? Takwil itu maksudnya mengartikan suatu lafaz dengan makna yang nomor 2 atau nomor 3. Makna nomor 1 dihindari karena problematik, karena bermasalah. Contohnya yadullah kalau diartikan makna nomor 1, maka artinya adalah tangannya Allah. Padahal kalau Allah diartikan punya tangan, berarti apa bedanya dengan makhluk? Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sehingga takwil ini arahnya nanti diartikan dengan makna yang nomor 2 dan seterusnya. Iyad dalam bahasa Arab ada yang bermakna tangan nomor 1, nomor 2 bermakna kekuasaan. Nah ini biasanya oleh ustaz-ustaz, oleh kiai-kiai ketika memaknai kitab yadullah utawi kekuasaan Allah. Ini namanya madhab takwil. Jadi ada madhab tafwid, ada madhab takwil. Ya demikian hadirin hadirat sekalian mengenai sifat-sifatnya Allah. Ini perbedaan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, juga perbedaan Ahlus Sunnah dengan Wahabi Salafi. Namun kalau ketemu dengan kelompok-kelompok yang meyakini bahwa Allah punya tangan dan seterusnya, sampean harus tahu bahwa dia adalah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka kelompok Salafi yang secara tidak langsung menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi sekali lagi Allah tidak bertempat, Allah tidak diliputi arah, Allah juga tidak berupa jisim, Allah juga bukan berupa sifat.